Oke, halo guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Cook. Jadi kali ini ya, saya punya sepeda MTB ya. Ini punya saya sendiri. Untuk ban belakangnya itu bocor halus ya. Jadi ada lubang di sini ya. Nah, si ban saya ini menggunakan ban tubeless ya. Di perakitan awal itu saya menggunakan sealant ban ya. Sudah diisi itu sudah setahun yang lalu ya. Jadi sudah cukup lama. Kemudian di akhir tahun 2002 kemarin, ya 2022 ya, ban saya bocor ya. Nah itu sudah lumayan tertutup, tapi si sealant-nya masih kurang menutup ya. Kemudian saya tutup menggunakan lem ya, menggunakan lem Korea ya, atau lem G. Tapi si lemnya itu terbuka lagi ya. Nah jadi ini bekas tambalan yang lalu ya. Ini menggunakan lem G atau lem Korea ya. Terus saya campurkan dengan bedak, namun bekas lemnya itu terkupas kembali ya, terbuka kembali sehingga ini anginnya keluar lagi ya. Nah jadi di video kali ini saya mau menunjukkan cara bagaimana untuk tambal ban tubeless ini ya, dengan menggunakan beberapa tools yang saya beli di toko bangunan ya. Di beberapa toko online ya ada dijual alat untuk menambal ban ya, tapi harganya itu cukup mahal. Apalagi salah satunya ada yang merek Joss ini ya. Nah, saya mau tunjukkan untuk beberapa alat yang mungkin bisa didapatkan di sekitar Anda atau di toko-toko terdekat ya. Oke, untuk itu simak videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Oke, jadi di sini saya sudah punya bahan-bahannya ya, yang tadi saya beli di supermarket bangunan ya. Ini untuk si karet penambal ban tubeless ya, ini untuk motor. Nah, satu karet ini, jadi nanti akan saya bagi dua lagi ya. Saya pakai ukuran yang sedikit lebih kecil ya, karena lubangnya kecil. Nah, kemudian nanti untuk obeng ini berfungsi sebagai penusuknya ya. Obeng ini akan saya modifikasi dulu. Ini saya akan bentuk coakan di sini membentuk garpu 2 ya. Jadi si karet tubelessnya ini bisa langsung dimasukin ke ujung obeng ini dan ditancapkan ke bagian yang lubang ya. Nah, untuk itu saya sudah sediakan, ini ada lem rubber semen ya. Jadi ini sudah saya pakai beberapa kali juga waktu di penambalan sebelumnya. Nah ini nanti si karetnya itu akan dilumasi atau diolesi dengan lem ini, kemudian baru ditancapkan ke ban ya. Untuk jaga-jaga saya siapkan lem Korea atau lem G ya. Setelah kering lemnya, kemudian akan saya isi ulang dengan sealant bannya ya. Oke, untuk itu kita langsung saja ke tahap pengerjaannya. Nah, jadi ini untuk obeng yang sudah saya modifikasi ujungnya. Tadi udah di gerinda ya. Nah, ini agak susah karena mata gerindanya lumayan besar. Dan obeng yang dipakai, obeng minus ini cukup kecil, sekitar ukuran 2,5 mili ya. Nah mungkin
sementara seperti ini modelnya ya. Tadi sudah saya coba ya, ini sudah bisa masuk di antara sela-selanya si obeng ini. Nah sekarang kita langsung pasang ke bannya ya. Nah jadi ini untuk bannya, saya cek dulu yang mana menjadi sumber bocornya. Nah cara cek, nah ya kelihatan ya, kelihatan si bocornya ya. Nah ini tinggal langsung saya pasang si tubeless patch-nya. Nah untuk lemnya, semen rubbernya ini udah habis. Ini saya ganti dengan Dexton Silicone Seal ya. Ini saya coba lumuri dulu di patch tubelessnya ya. Nah, kalau sudah, ini yang ujung dari sisa si patch-nya ini, kita gunting saja ya. Nah, kita biarkan yang seperti ini aja. Nah, ini masih cukup basah karena ada lem silikon tadi yang saya kasih ya. Jadi tanpa lem silikon ini juga sebenarnya bisa ya. Namun biar lebih pasti, lebih kuat, saya tambahkan silikon ini. Nah sekarang ini kita tunggu dulu si lem silikonnya sampai kering, mungkin sekitar 30 menit ya, baru kita lanjut lagi. Nah jadi ini sudah cukup kering ya, tapi masih agak lengket sedikit ya. Nah sekarang untuk bannya ini saya mau buka dulu, saya mau cek di bagian dalam ini sisa-sisa sealannya ini bisa dibersihkan dulu ya, karena mau dimasukkan sealan yang baru, otomatis biar sealannya bisa masuk di sela-sela dari sisa tambalan ini, harus bersih dulu di sisi dalamnya ya. Ini saya coba buka dulu ya, aman ya, dinding dari si rimnya. Nah ini kondisi di dalam ya. Nah ini saya pindah di tempat yang terang. Untuk di dalam ini ada contoh bekas dari sealant bannya ya. Ini sudah jadi karet. Nah ini kita kupas. Saya mau ambil di bagian sini. Nah ini yang tambalan kemarin ya. Ini mungkin beberapa saya kupas dulu. Nah ini PR juga nih kalau mau dikupas semuanya ya. Jadi saya hanya kupas bagian sini saja ya. Oke, mungkin begini saja ya. Ini nanti saya langsung pasang saja ke rimnya. Nah sekarang sealant sudah masuk. Ini bannya akan saya pompa menggunakan kompresor ya. Kalau pakai pompa manual yang tangan ini bakalan lama ya, dan udaranya pasti langsung keluar. Ini pakai kompresor itu biar lebih cepat ya, dia kasih kaget si bannya karena udara yang masuk itu lebih banyak. Nah ini udah selesai saya pompa ya, masih ada belepotan si sealant bannya. Untuk tekanan angin yang saya isi ini adalah 50 PSI. Terus bagian yang tambalan, nah ini, nah kelihatannya baik-baik saja ya. Kemudian untuk
sealant bannya juga ya, kalau misalnya masih ada yang bocor, sealant ban yang akan nutup di celah-celahnya ya, atau pori-porinya yang masih ada kebocoran ya. Ini saya akan langsung pasang di sepeda saya. Nah, ini untuk kondisi bekas tambalannya ya. Ini aman-aman saja ya. Dan tidak ada juga sealant yang keluar. Jadi sudah pasti udara yang di dalam juga tidak keluar dari sini ya. Ini sudah saya putar beberapa kali dan alhamdulillah aman ya. Oke, mungkin itu saja video singkat dari saya terkait bagaimana menambal ban tubeless ya. Ini untuk MTB. Untuk road bike sebenarnya kurang lebih sama juga ya. Untuk si patch-nya mungkin ukurannya juga yang dipakai lebih kecil juga ya, lebih tipis. Dan kalau bisa, ini saran dari saya bagi yang mau nambal, untuk obeng penusuknya itu cari yang diameternya agak sedikit lebih kecil lagi ya. Kemudian kalau bisa dicoak yang lebih bagus biar bisa masuk si patch-nya itu nyantol, kemudian ditusuk ke dalam bannya ya. Oke, jadi ini sudah saya tes untuk ban belakang dan sejauh ini aman ya. Bocornya juga udah nggak keluar angin, dan sekarang saya akan lanjut ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.